Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab suci. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkut oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnyalah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merubuhkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat kota, lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Bin Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, reformasi spiritualitas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, reformasi itu adalah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk suatu perbaikan, baik bidang sosial, politik atau agama, dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan spiritualitas berasal dari kata basic spirit, yang di dalam kamus diterangkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan jiwa manusia. Bisa diartikan sebagai kedekatan jiwa dengan Sang Pencipta di dalam jalinan religius. Seseorang yang berspiritualitas adalah orang-orang yang jiwanya dekat dengan Tuhan.
Jadi, reformasi spiritualitas adalah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan hubungan kedekatan jiwa manusia dengan Sang Penciptanya. Tuhan Allah Sang Pencipta manusia menginginkan manusia itu selalu dekat kepadanya. Tetapi manusia tidak selalu begitu. Banyak manusia yang lebih memilih hidup jauh dari Allah atau mendekat tetapi hanya sebentar. Setelah itu berpaling kepada ilah-ilah dan berhala-berhala. Namun begitu tidak dapat dipungkiri ada juga yang setia dekat kepada Tuhan walaupun jumlahnya hanya sedikit saja. Mereka yang dekat kepada Tuhan inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang berspiritualitas. Di Israel Utara ada 20 raja yang memimpin, tapi tak seorang pun dari mereka punya spiritualitas yang baik. Mereka mendurhaka kepada Allah. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan di selatan ada 20 raja, satu di antaranya seorang ratu. Hanya beberapa saja yang setia kepada Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Josia, raja yang sangat baik di antara raja yang pernah ada kala itu. Karena para pemimpin Israel dan Yehuda tidak mempunyai spiritualitas yang baik, mulai dari kepemimpinan Salomo sampai kepemimpinan Manasye ayah Josia, praktik keagamaan Israel berubah dan bercampur baur dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka menduakan Allah, bahkan meninggalkan Allah demi berhala-berhala. Rumah Tuhan yang tadinya di sana dipuja nama Tuhan telah berubah menjadi tempat berhala. Mereka menyembah dewa-dewa Baal, Asyera dan Moloch. Bahkan mereka mau mempersembahkan anak-anak mereka bagi persembahan kepada berhala-berhala itu. Semuanya ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan atas semua kejahatan ini, beginilah firman Tuhan Allah atas mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Josia adalah seorang raja yang sangat baik. Ia melakukan reformasi atas praktek keagamaan yang sudah bercampur baur itu. Ia membangun kembali rumah Tuhan yang sudah rusak dan memusnahkan bukit-bukit pengorbanan Bamot di Yehuda dan di Benyamin. Ia membakar semua patung-patung berhala sampai menjadi abu dan membuangnya ke pekuburan rakyat jelata. 2 Raja 23 ayat 19-20. Dia juga memperlakukan kembali perayaan Paskah, jauh melebihi perayaan Paskah pada zaman Hizkia dan tidak ada teranya sejak zaman Samuel. Dan kendati reformasi ini sangat seksama, tapi ternyata tidak mendampakkan perubahan spiritualitas bagi bangsa Israel dan Yehuda. Mereka begitu cepat berbalik kepada penyembahan berhala sesudah Josia meninggal. Kalau reformasi keagamaan yang begitu hebat dan seksama yang dilakukan Raja Josia tak berhasil untuk tetap mendekatkan jiwa mereka kepada Sang Pencipta, lalu apa yang bisa mendekatkan jiwa kita kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita? Hanya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Pembangunan gedung-gedung gereja yang mewah, perayaan-perayaan gerejani yang spektakuler, dan penumpasan berhala-berhala, semuanya itu belum atau tidak menjamin jiwa seseorang akan selalu dekat kepada Sang Penciptanya. Yesus Kristus telah menumpahkan darah di kayu salib di Golgota untuk membasuh dosa-dosa kita. Inilah reformasi yang dilakukannya. Dibersihkannya kita dari berbagai-bagai kejahatan. Kita yang tadinya tidak layak menjadi layak. Yang tadinya orang berdosa menjadi orang yang tertebus dan dibenarkan. Dan Sang Reformator kita itu, yakni Yesus Kristus, hidup sampai sekarang. Ia tidak meninggalkan kita. Sekalipun ia sudah di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudusnya diberikannya untuk selalu menyertai kita, menolong, menghibur, dan mengingatkan kita senantiasa agar jiwa kita tetap dekat kepadanya. Jika Roh Kudus tetap berdiam di dalam kita, saat itulah seseorang masuk dalam kategori spiritualitas yang baik. Oleh sebab itu tetaplah berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Reformator spiritualitas. Amin.